وتعليم تذكر تغيير نظام الانتفاع استفادة حسن على التمسك بكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاة به وثوابه فقد خاتم نصوص فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم أسرارهم ونورهم وقلني أصحاب خيرات الدنيا والآخرة صفحة من الموت يا في علمنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على النبي سيدنا محمد وسلم أسرار الفاتحة لا مالك يوم الدين صراط الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم به برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua. Bil khusus nikmat iman Islam, nasihat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan di pembahasan yang lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu bi ulumihi Indaraini amin. Terakhir kita membahas tentang masih di Durarul Quran, rangkaian ayat-ayat Durarul Quran di Suratul Maidah. Terakhir kemarin itu di ayat 83 sampai 85. Sekarang beralih ke rangkaian ayat 93 Suratul Maidah. Itu firman Allah Ta'ala, Bisyaitanirrajim, Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'im. Tidak ada tanggungan atas orang yang beriman. Tidak ada menimpa atau tertanggung atas orang beriman dan beramal soleh apa junahun, suatu beban dosa, satu dosa. Fima ta'imu, dalam apa-apa yang mereka makan. Idza mattaqau, apabila mereka takwa. Wa amanu, dan mereka beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh. Tsumma taqau, kemudian mereka takwa. Wa amanu, kemudian beriman. Tsumma taqau wa ahsanu, kemudian mereka takwa dan berihsan, berbuat baik. Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Di sini adalah sebab turunnya tentang ketika turun pengharaman khamr. Maka para sahabat bertanya tentang bagaimana sahabat-sahabat kita yang dulu meninggal sebelum
diharamkannya khamar ini, dan mereka memang masih ada yang minum khamar waktu belum turun ayat Al-Maidah juga tentang pengharaman khamar. Ijtanibu al-khamr wal maisir ansab rijsun min amali syaitan. Khamar itu ansab azlam dengan berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, mempersembahkan ritual tertentu pada hubah dan sebagainya. Itu rijsun, itu termasuk najis min amali syaitan, fajtanibu jauhilah. Ketika turun Al-Maidah itu tentang perintah menjauhi khamar, maka saat itu juga diharamkan khamar. Seperti kita ketahui sebelumnya diharamkan dengan bertahap. Sehingga sebelum turun ayat itu, mereka kadang seperti turunnya ayat yang sebelumnya apa? La taqrabus shalah wa antum sukara, jangan kalian mendekati sholat, jangan kalian dalam keadaan mabuk. Itu mereka hanya diharamkan minum khamar menjelang sholat, dalam arti ketika sholat datang, itu pengaruh khamar sudah harus hilang. Tapi belum diharamkan secara penuh. Bahkan diriwayatkan beberapa sahabat ketika perang Uhud, di malam harinya itu ada yang masih minum khamar. Besoknya perang Uhud. Memang waktu itu belum diharamkan sama sekali. Terus gimana nasibnya mereka ya Rasul? Setelah turun ayat khamar, ayat pengharaman khamar, sahabat-sahabat yang itu yang masih ada bertanya, gimana teman-teman kita yang sudah mendahului kita kemarin, mereka masih minum khamar. Maka turun ayat ini, laisa 'alal ladzina amanu junahun fima thaimun. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman beramal soleh, tidak ada bagi orang yang beriman beramal soleh apa junahun, apa beban dosa fima thaimu, dalam apa yang mereka makan dahulu, maksudnya mereka makan sebelum ini, daripada khamar yang mereka konsumsi belum ini, daripada khamar, maka tidak ada beban dosa bagi mereka. Dan apa yang mereka makan dari harta daripada judi, sebelum diharamkannya judi. Ini ayat yang sama dengan rangkaian ayat khamar. Kama khamr wal maisiru, hanya saya khamr dan maisir judi, wal ansab dan azlam. Maka Allah turunkan ayat ini, izamat taqaw, selama mereka ittaqaw, takut atau menjauhi, menghindari dari syirik. Wa amanu, lalu beriman kepada apa yang datang dari Allah melalui beliau. Wa amilu sholihat, lalu membuktikan imannya dengan amal soleh. Selama mereka ittaqaw, menjauhi syirik, beriman, beramal soleh, tidak ada masalah. Selama mereka mati dalam keadaan beriman waktu mereka wafat kemarin. Umat taqaw, kemudian mereka menjauhi khamar dan maisir setelah pengharaman keduanya. Umat taqaw, umat taqaw wa amanu, kemudian beriman. Umat taqaw, kemudian mereka ittaqaw, menghindari daripada apa yang Allah haramkan pada mereka dari makan dan minum. Wa ahsanu, dan berihsan, berbuat baik. Allah yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Ada lagi yang mengatakan makna ittaqaw yang awal itu ittaqaw syirkah. Mereka menjauhi syirik. Lalu beriman dan sodaqu. Beriman dan membenarkan. Beriman maknanya membenarkan. Sumat taqaw. Kemudian ittaqaw yang kedua itu dawamu ala taqwa. Jadi mereka mudawama atas taqwa. Wa amanu. Dan beriman juga maksudnya menambah keimanan. Berusaha menambah keimanan. Kemudian ittaqawul ma'asi. Kemudian ittaqaw yang ketiga menghindari daripada segala maksiat. Wa asanu, dan berbuat baik dengan cara ihsan, memperbagus imannya. Allah yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang muhsin. Jadi sebab ayat ini juga ada satu rangkaian, ya kan? Ayat ini juga ada satu rangkaian dengan ayat ya innamal khamru wal maisir itu tadi. Wa antum muntahun. Maka apakah kalian itu, tidakkah kalian berhenti? Kemudian
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dengan sanad beliau kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika diharamkan khamar, maka sekelompok orang berkata, ya Rasulullah, ashabuna, teman-teman kita yang alladzina matu wa hum yashrabuna, mereka meninggal dalam keadaan minum khamar sebelum ayat ini turun, bagaimana? Maka Allah turunkan laisa alladzina aman wa misali junahun fima ta'imu, yani ayat ini 93 di suratul Maidah ayat. Ketika dipindah kiblat ke Masjidil Haram dari Baitul Maqdis, maka berkata sekelompok orang, ya Rasulullah, ashabuna alladzina matu yusalluna al Baitul Maqdis, gimana nasib teman-teman kita yang kemarin sebelum pindah kiblat ini? Mereka sudah sholat tapi ke Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat di surah Al-Baqarah itu 143, wa maka Allah liyudhi'a imanakum ay sholatakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, jadi sholat kalian yang sudah kalian lakukan sebelum pemindahan kiblat ini. Ya. Maka dikatakan juga dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, riwayatnya dari Asma binti Yazid, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, man syaribal khamra lam yardallahu anhu arba'ina lailah. Siapa yang meminum khamar maka Allah tidak ridha. Allah haramkan ridhonya dari orang itu 40 malam. In mata kafiran, kalau dia meninggal sebelum tobat, mati dalam keadaan kafir. Ini bisa dua makna, karena kerasnya ancaman, atau memang mati kafir dalam keadaan, dalam arti orang yang meminumnya dalam keadaan menghalalkan, menganggap itu halal, maka dia murtad waliyadzubillah, karena berani menghalalkan yang haram. Adapun sekedar minum, ya bukan kita menghentikan dosa, ya dia dosa besar, tapi tidak sampai murtad. Kalau dia tidak sampai menghalalkan yang haram, dia tahu itu haram, tapi dia minum juga. Wa in taballahu alaih, tapi kalau dia taubat maka Allah terima taubatnya. Wa in kana wa in ada kana haqqan Allah ayasqiyahu min tidal khobal. Tapi kalau dia masih kembali lagi setelah taubat, kalau kembali lagi pada khamar itu, maka sudah menjadi hak bagi Allah untuk memberi dia minum dari tinatul khobal. Apa tinatul khobal itu ya Rasulullah? Qala sadidu ahlin nar, darah bercampur nanah minuman ahli neraka, atau darah bercampur nanah dari penghuni neraka sebagai minuman orang yang waliyadzubillah meninggal masih dalam keadaan tobat atau belum tobat dari khamar, diberi minum tinatul khobal. Waliyadzubillah. Kemudian ini antaranya. Kemudian beralih ke ayat berikutnya, ayat 105 dari suratul Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian sendiri. Jagalah diri kalian. La yadurukum man dhalla idza tadaitum, sebab orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kalian. Idza tadaitum, apabila kalian tertunjuk, mendapat petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'an, hanya kepada Allah tempat kembali kalian. Fa yunabbi'ukum ma kuntum ta'malun, maka Allah akan memberitakan pada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Dan ini sering orang itu salah persepsi tentang ayat ini. Alaikum anfusakum. Dengan seolah, kalau dilihat secara zahir ayat, seolah-olah berarti kan boleh meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, sudah uruslah diri kalian. Padahal bukan begitu maksudnya. Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pernah berkata, ya ayuhan nas,
Innakum taqra'una hadhil ayah. Kalian membaca ayat ini. Wahai manusia, kalian membaca ayat ini. Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian sebab tidak akan memberi madarat pada kalian orang yang tersesat apabila kalian sudah mendapat petunjuk. Wa tad'una fi mawdi'a, tapi kalian meletakkan ayat ini di bukan tempatnya. Wa la tadruna ma hiya, kalian tidak tahu apa ayat ini. Wa sami'tu Rasulullah SAW, sedangkan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul inna nasa idza ra'aw munkaran lam yughayyiru yushbihu Allah ta'ala bi'iqabih. Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran lalu mereka tidak merubahnya, hampir-hampir Allah akan meratakan mereka semua dengan siksanya. Alhamdulillah min ghadabillah. Dalam riwayat yang lain, la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari. Sungguh hendaknya kalian memerintah pada yang ma'ruf dan sungguh hendaknya kalian mencegah dari yang mungkar. Aw la yasta'milanallahu subhanahu wa ta'ala 'alaikum syirarakum, atau Allah akan menguasakan pada kalian orang yang terjelek dari kalian. Tidak tahu itu benar apa sudah terjadi di sini. Di negeri Konoha ini, negeri Konoha, negeri Wakanda, negeri itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Terus begitu. Ya. Jadi kalau kalian hendaknya kalian menyuruh pada yang ma'ruf dan sungguh hendaknya kalian mencegah dari munkar, atau Allah kuasakan pada kalian orang yang terjelek dari kalian. Allah akan kuasakan kepada kalian orang yang terjelek dari kalian. Falasumunakum sual azab, sungguh kemudian orang yang terjelek itu akan bertubi-tubi menimpakan siksa atau azab atas kalian. Tsumma yad'uwan Allah azza wa jalla khiyarukum fala yastajabu lakum. Kemudian orang-orang yang terbaik dari kalian berdoa kepada Allah tapi tidak dijabah doa. La ilaha illallah. Oh, sudah kejadian kayaknya. Berdoa orang yang terbaik, istighosa. Tapi koyo taman di istighosa. Ayatnya. Ya, tapi ya tetap namanya doa nggak boleh putus asa, karena doa itu nggak ada orang. Doa itu apa? Sia-sia. Doa itu ibadah. Terlepas dari Allah bagaimana pengijabahan Allah pada doa kita, karena pasti doa dunia sajib laku. Itu janji Allah pasti diijabah. Cuma gimana cara mengijabahnya lah itu yang. Atau ini termasuk pengecualian yang Allah memang tidak ijabah, tapi ya tetap dapat pahala. Namanya doa kan ibadah. Terlepas dari dikabulkan atau tidak dikabulkan itu bagaimana bentuk pengkabulan, tetap kalau orang sudah beribadah insya Allah ada pahalanya. Jadi jangan putus asa daripada doa. Sampai orang nanti itu di hari kiamat ada orang mendapat pahala banyak. Ya Allah, saya dari mana dapat pahala sekian? Saya tidak merasa berbuat baik juga sebegini banyak. Bilang itu doamu dulu yang tidak saya kabulkan di dunia. Maka orang tadi mengatakan, aduh seandainya saja semua doa saya tidak dikabulkan di dunia. Karena dia amat perlu pahala itu saat hari itu betul-betul perlu. Aduh seandainya saja tidak dikabulkan doa saya di dunia. Dan juga doa itu mukhul ibadah, dikatakan bahwa akan datang satu zaman yang mana tidak ada yang menyelamatkan orang di zaman itu kecuali banyak-banyak doa, kecuali doa. Ya. Ini bukan berarti pesimis. Ya. Ya, tetap kita namanya doa ya terus. Dan doa itu bukan cuma. Doa itu silahul mukmin. Paling ampuh yang dimiliki oleh orang mukmin itu adalah doa. Ya, jangan berkecil hati. Saya tidak bisa bantu apa-apa. Cuma doa. Doa kok cuma. Doa itu bukan cuma. Ya. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalian sering baca ayatnya tapi kalian lupa. Kalian meletakkannya bukan pada tempatnya. Artinya dari sabda Rasulullah SAW yang dikutip tadi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bisa dipahami bahwa ayat ini bukan perintah untuk meninggalkan
amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ayat ini menceritakan satu kondisi di mana orang sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian tidak didengar. Ya sudah. Ketika sudah tidak didengar, alaikum anfusakum, yang penting kau jaga dirimu. Bukan berarti dari awal wis wayahe ustaz di rumah percuma, enggak usah amar ma'ruf nahi munkar. Itu keliru. Ya memang ada wayahe itu ada. Karena di dalam riwayat yang lain ya, dikutip di Ihya ya, bukan di sini tidak ada. Di riwayat yang lain yang dikutip oleh Imam Ghazali dari Sayyidina Abu Bakar juga ketika beliau menjelaskan ayat ini. Kalian mendengar ayat ini tapi kalian tidak meletakkan pada tempatnya. Yang mana Rasul bersabda muru bil ma'ruf, perintahlah dengan ma'ruf. Wanhau 'anil munkar, cegahlah kalian dari kemungkar. Hatta idza ra'aitum syuhan muta'an, hingga apabila kalian melihat sifat pelit yang diikuti, wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diperturutkan, wa ijaba kulli dira'in bi ra'yih, dan kalian melihat takjubnya setiap orang yang punya pendapat dengan pendapatnya masing-masing, fa alaika bi khassati nafsik, maka peganglah orang-orang yang khusus pada diri. Itu riwayat yang lain dari Imam Ghazali yang diriwayatkan dikutip Imam Ghazali di Ihya di bab Kitabul Amri bil Ma'ruf wa Nahi Ihyaul Mimpi. Jadi justru saya Bakar menjelaskan ayat ini bahwa Rasul pernah mengatakan perintahlah kalian dengan yang ma'ruf, cegahlah dari yang mungkar, sampai pada suatu tahapan atau masa di mana di masa itu orang sudah tidak gubris lagi karena sudah sibuk dengan sifat bakhilnya sehingga tidak mendengarkan lagi, sibuk dengan dunianya sehingga tidak mendengar, dibutakan, ditulikan oleh dunianya sehingga tidak mendengarkan lagi yang ma'ruf, bahkan tidak ngerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, dan tidak didengarkan lagi itu. Maka barulah kalian urus khossati nafsik, orang yang khusus daripada diri, suatu yang khusus pada diri. Da'an ka amrul awam, wada'an ka amrul awam, tinggalkan olehmu urusan orang banyak. Itu cuma wiswaya ya, apalagi kita nggak punya kekuatan ya. Lampunya cuma 5 watt, mau nerangi anu kan nggak cukup. Jadi kita tak sadar diri lah. Artinya apa yang kita bisa, kalau bahasanya Abu Bakar Adni al-Masyhur Allah yarhamuh, itu apa, selamatkan orang yang bisa kau selamatkan. Tidak usah ngurusi orang banyak. Bukan tidak mau, tapi ya apa daya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya. Gunungnya meletus. Apa daya, tanah tidak sampai. Jadi ya gimana? Bukan tidak mau, tapi ya sadar diri lah kita, yang bisa kita selamatkan kita. Lebihnya ya sudah. Jadi ayat ini intinya bukan kemudian la alaikum anfusakum, sudah urus dirimu sendiri terus meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan itu maksud. Tapi dalam suatu tahapan di mana itu sudah tidak didengar, ya sudah. Allah menginformasikan la ya'durukum man dhalla idza. Yang penting kalian sudah dapat petunjuk, insya Allah. Kalau kalian sudah dapat petunjuk, insya Allah kemungkaran mereka tidak akan memberi madarat kepada kalian. Nanti kalian sudah mendapat petunjuk, kalian sudah lakukan tugas kalian, sudah insya Allah kemungkaran mereka tidak akan memberi madarat pada kalian, karena sudah nggak ada tanggungan lagi kita. Baik maknanya tidak memberi madarat, insya Allah kalau kita pegang petunjuk itu nggak mungkin ketularan kemungkaran itu, atau dalam arti tidak memberi madarat karena kita sudah sampaikan, nggak ada tanggungan lagi, terus kita kena siksa karena kita tidak menyampaikan. Nggak akan memberi madarat kemungkaran mereka kalau kalian sudah dapat petunjuk. Itu maksud ayat ini, bukan berarti meninggalkan daripada amar ma'ruf munkar. Ya, kalau Abu Bakar khofa Siddiq ayat awal itu. Istilah Abu Bakar Siddiq itu sangat takut orang mentakwil ayat ini bukan pada takwilnya, bukan pada makna sebenarnya. Ya. Itu apa? Fa'alamahum. Ini Abu Ubaid, salah satu tabi'in, mengomentari khutbah atau perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq terhadap ayat ini. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq saking takutnya orang itu menanggapi salah ayat ini, sehingga beliau memberitahu bahwasanya laisat kadzalik, bukan seperti makna seolah makna zahirnya, seolah kamu urus dirimu terus kemudian berarti meninggalkan, tidak.
Tapi udzina fil imsak atau munkar wa syirkul ladzi yantiqu bil ma'ruf. Nah, ini makna lain, makna lain. Yaitu apa? Kalian diizinkan untuk menahan diri dari amar ma'ruf nahi munkar kalau yang melakukan itu adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kafir yang punya perjanjian bilateral negaranya dengan negara muslim. Nah, gimana mau kita amar ma'ruf yang dia kafir? Percaya saja kepada Quran tidak. Tapi kalau amar ma'ruf munkar kan yang paling khusus kan kepada yang sesama beriman. Tapi kalau yang berbuat kemungkaran itu kafir mu'ahad, maka diizinkan untuk kalian menahan diri dari amar ma'ruf nahi munkar. Amal fusuk wal isyan min ahli Islam fayadkhul fi. Adapun kefasikan dan kemaksiatan dari orang yang jelas-jelas memeluk iman dan Islam, maka tidak masuk di ayat ini, tetap wajib kita tegur. Tapi kalau itu juga kafir zimmi nggak boleh. Boleh dia, terserah dia mau maksiat di tempat tersendiri. Tapi kalau sampai ketahuan muslim ya tetap, karena dia sesama warga negara Islam, dia tetap diamar ma'ruf nahi munkar. Bukan karena dia percaya atau tidak percaya pada Quran, tapi karena dia sudah menampakkan kemaksiatan itu takut jadi penyakit nanti kepada sesama muslim. Tapi kalau melakukan kafir mu'ahad, itu tempat-tempat mereka, itu ya apa daya kita mau mereka ada beriman. Di negeri mereka apalagi. Itu kafir mu'ahad. Al-ayat fil Yahud wa Nasara, ada lagi pendapat lain. Ayat ini pada Yahudi dan Nasrani. Alaikum anfusukum la tumsalatu dengan kitab fakhudhu minhumul jizyah wa trukuhu. Yang penting mereka bayar jizyah kepada kaum muslimin, sudah tinggalkan mereka dengan keyakinan. Mau mereka menurut keyakinan mereka khamar itu tidak apa-apa, ya itu terserah mereka. Ini tentang tentang ahli kita pada masa ini. Dan ada yang mengatakan lagi dari Ibnu Mas'ud, ini yang tadi saya singgung, muru bil ma'ruf wa nahy munkar maku bila minkum. Selama kalian diterima, silakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah tidak diterima, fa yurda alaikum fa alaikum anfusakum. Kalau kalian ditolak, sudah amar ma'ruf munkar tapi kalian ditolak, ya sudah jagalah diri kalian dan anak-anak orang yang wajib kalian jaga. Alaikum anfusakum. Terus dikatakan Qala inna Qur'an qad nazala minhu ayun. Qad nazala minhu hunna qabla an yanzila minhu ayun qad waqa'a ala ahli Rasulullah. Wa ayya qad ta'ala ba'da Rasulillah Yazid. Wa ayya qad ta'ala bi akhir zaman. Wa ayya qad ta'ala bi yaumil qiyamah. Wa isa bajana wa nar. Jadi ayat Quran itu macam-macam, ada macam itu. Ada Quran yang sudah turun dan takwilnya sudah berlalu, seperti kejadian Uhud, kejadian Badar, takwilnya sudah berlalu. Ada ayat Quran yang turun pada masa Rasulullah SAW. Saat itu juga takwilnya. Seperti ayat berkaitan dengan beberapa peristiwa-peristiwa asbabun nuzul. Yang saat itu ada takwilnya juga langsung. Ya. Kemudian ada ayat, seperti ayat tentang Rum. Ya. Menangnya Romawi setelah dikalahkan. Itu kan terjadi pada zaman Rasulullah. Ada ayat yang takwilnya setelah Rasul biasir, sedikit setelah Rasul wafat. Seperti ayat tentang Rasulullah yatil biqom yuhibbu muhibbunah. Tentang murtad yang mayartad minkum andiri, siapa yang murtad dari agamanya maka Allah akan mendatangkan kaum yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Yaitu tentara sedang bersedik yang memerangi kabilah-kabilah yang murtad sepeninggal Rasulullah. Itu terjadinya ba'da wafati Rasulullah biyasir. Ada ayat yang terjadinya di akhir zaman. Terjadinya di akhir zaman. Itu tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Dan ada ayat yang takwilnya itu terjadi baru di hari kiamat. Itu ayat tentang hisab, tentang macam-macam. Pemadam ikul bawa kumai dalam tadusiaan. Walam yakul masal fa'mur wanham. Selama hati kalian satu dan hawa nafsu himmah kalian satu, kalian tidak dipecah belah, maka silakan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau sudah hati kalian terpecah-pecah dan mereka masing-masing mengikuti hawa nafsunya sehingga tidak lagi mendengar amar nahi munkar, maka famru'un wa nafsuh, maka silakan setiap orang ngurus dirinya.
Ketika tahapan itulah, masa itulah nanti dia bersama ketika tadi itu disibukkan dengan dunia, dengan sifat pelitnya, dengan hawa nafsu, sehingga tidak lagi mendengar amar ma'ruf nahi munkar. Saat itulah imru'un wa nafsu. Saat itulah ja'a ta'wilu hadil ayah. Datang takwil ayat ini di zaman itu. Apa ini sudah zamannya? Nah, zaman angel tuturane karena sudah tidak mempan amar ma'ruf nahi munkar. Ya mungkin. Zaman saya sering menyebut zaman ini zaman wani piro lan angel tuturan. Ini zaman. Maju tak gentar membela yang bayar. La ilaha illallah. Kemudian alaikum anfusakum. Di riwayat yang lain dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya oleh seorang tabi'in, oleh Abu Tha'labah, menurut jenengan ayat ini gimana? Ayat mana yang kau maksud? Ayat itu ayat ini. Ya ini ayat ini qaulu azza wa jalla alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Gimana menurut jenengan? Lalu Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu menjawab, amma wawil qad sa'alta ana khabiran. Sungguh kau telah bertanya kepada orang yang tepat, yang memang ngerti tentang ayat. Ini beliau pernah menyerap itu dari Rasulullah SAW. Ya, ini zaman tabi'in. Sa'altu anha Rasulullah SAW. Saya pernah bertanya tentang ayat ini ke Rasulullah SAW. Maka apa jawab Rasulullah? Seperti yang tadi saya kutip juga dari riwayat Abu Bakar Siddiq yang lain. Ya Rasul, bagaimana ayat ini? Maka Rasul mengatakan, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Ayat ini hendaknya, maksud ayat ini kata Rasul, hendaknya kalian tetap beramar ma'ruf dan tetap bernahi munkar. Hatta idza ra'aita syuhan muta'an. Di mana? Ya, itu juga ada datang riwayatnya dari Abu Bakar. Idza ra'aita syuhan muta'an. Silakan kalian terus beramar ma'ruf, teruslah bernahi munkar sampai ketika kalian mendengar suhan muta'an. Sifat pelit yang ditaati. Wahawan mutaba'an. Dan hawa nafsu yang diperturutkan. Wa dunyan mu'kharatan. Dan dunia yang diutamakan dari akhirat. Sudah disumpel mata telinganya dengan dunia, pelit disumpel dengan hawa nafsu, disumpel dengan dunia, sehingga jadi generasi yang ambil tuturannya tadi. Suhan sifat. Oh iya. Itu orang pelit Bukan. Suhan merupakan sifat syuh yang ditaati. Pelitnya itu yang dia berat sama pelitnya. Artinya kedunian. Tiga-tiga ini maknanya kan hampir sama. Suhan muto'an, hawan mutaba'an, dunian mu'tarotan. Dunia yang diutamakan, sifat bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang betulkan. Isinya harus ke dunia. Sudah ditutup usumun, bukmun, umyun dengan dunia. Na'udzubillah bi'udzubillah. Na'udzubillah bi'udzubillah. Ya, sudah ditutup sumun bukmumil. Ya itu gampangannya dari bahasa zaman now ini angel tuturannya harus ditutup sama dunia. Ikan dari dituturi ya opo, tak takut. Iya. Ya kan Quran, hadis wis tak mempan mendan. Waliyadzubillah bi'udzubillah. Jadi Rasul bilang begitu. Silakan kamu amar ma'ruf. Ayat ini bermaksud silakan kamu amar ma'ruf, silakan kamu nahi munkar sampai suatu tahapan atau suatu masa di mana orang itu sudah nggak mau dengar lagi. Tapi itu tetap harus dilakukan. Urusan nggak dengar kan bukan urusan kita. Yang ini kita sudah tunaikan kewajiban. Sehingga layak juruku mandola tadi itu kita nggak, insya Allah kalau sudah tunaikan kewajiban kita nggak akan terkena madorot dari orang yang tersesat tadi. Itu kita tadi. Ya, maka wa ijabah kulli dzira'in bi ra'yi. Takjubnya setiap yang memiliki pendapat dengan pendapatnya masing-masing, ya ditinggalkan Quran, sunnah Allah, Rasul, ditinggalkan semua takjub dengan wa ra'aita amran la budalaka minhu, dan kau sudah melihat suatu perkara yang ora kena ora kedua siro minhu, saking perkara itu tadi. Enggak ada jalan keluar lagi. Ya kan? Bagi kalian dari perkara itu sudah enggak bisa gerak amar ma'ruf nahi mungkarnya. Nah, ketika itu kata beliau, da' amrul awam, tinggalkanlah perkara orang awam, orang umum. Tak kira bercanda. Ngurusi orang tuanya
Da'an ka amra awam, tinggalkan perkara yang umum. Fa inna mi waraikum ayyamas sabr, sebab kalau sudah itu terjadi, maka di belakang kalian adalah hari yang sangat-sangat butuh kesabaran. Faman sabaru fi naqabatu al-jamr, siapa yang sabar di hari-hari itu dalam memegang agamanya, maka seperti orang yang memegang bara api. Dipegang panas, dilepas mati. Dipegang panas, bara api itu dilepas mati. Serba salah agama ini. Dipegang, harus sabar megang agama. Agama dilepas, na'udzubillah. Agamanya mati. Mati ya pada diri kita. Artinya nggak hidup lagi agama itu pada kita, nanti dilepas. Dan kalau Allah nggak butuh mau kita pegang, mau kita nggak pegang agama, Allah tetap akan yutimma nurahu, tetap dengan kita atau tanpa kita. Bil amil fihin amitu ajri khamsi. Bagi orang yang beramal pada zaman itu, bagi dia pahala 50 orang. Ya. Khamsina rajulan ya'malun kita amalin. Bagi dia pahala 50 orang yang beramal seperti amalnya dia. Maka ketika itu Pak sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajru khamsina minhum, apakah pahala 50 orang dari mereka ya Rasul? La, bal ajru khamsina minkum, tapi 50 orang dari kalian. Dalam riwayat yang lain, kenapa ya Rasul? Sebab kalian sekarang beramal, sedangkan penolong kalian banyak. Saat itu mereka beramal, tidak ada penolong. Tapi bukan berarti generasi ini lebih baik dari sahabat, tetap afdol, nggak bisa. Setinggi-tingginya wali nggak bisa nyandak sahabat yang paling awam sekalipun lebih mulia sahabat yang paling awam daripada wali yang paling tinggi. Radhiyallahu anhu majma'in, nggak bisa. Loh kok ini pahala 50? Ya. Kadang fadl itu Allah berikan kepada yang mafdul, tapi tidak Allah berikan pada yang fadil. Contohnya apa? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Pangkatnya kan lebih tinggi Nabi Musa, kalimullah. Tapi Allah berikan sesuatu yang Allah tidak berikan ke Musa kepada Khidir. Apa berarti itu Khidir lebih mulia dari kalimullah? Kita belum tentu juga. Jadi itu fadlullah yutihi may yasha. Bagi zaman itu, orang yang beramal di zaman itu dapat pahala 50 orang. Sama dengan amalnya 50 orang. 50 orang dari mereka ya sudah. 50 orang dari kalian para sahabat. Ya udah kita termasuk yang selamat ini. Karena Nabi kuntum tak malun. Allah alam. Terus habis itu ya sudah. Min suratil An'am sabah asyarah ayat. Habis itu berakhir apa? Rangkaian ayat Durrul Quran pada suratul Maidah, beralih pada rangkaian ayat Durrul Quran pada suratul An'am. Min suratil An'ami sab'a asyrata ayatan, dan itu termasuk dari surat An'am ada 17 ayat daripada rangkaian Durrul Quran. Ya Durrul Quran Allah Iswab. Kalau ya. Ya Ulumuddin pada undang surat mana? Lafaz ilmu sudah ya, berarti lafaz kedua ya. Al-Ghazali lafaz fikih sudah, lafaz kedua al-ilmu ya. 73 Lafaz kedua masalah lafaz ilmu. Kemarin perubahan makna lafaz fikih. Sekarang perubahan makna lafaz ilmu. Ya. Nonton. Ganti judul dulu.